Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di YouTube Catatan Akuntan, kali ini pada episode 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan siklus akuntansi perusahaan dagang pada UD Greget. Spesialisasinya adalah di pembahasan jurnal umum untuk part 3 atau part terakhir untuk jurnal umum gitu ya. Yang belum nonton episode 35 sama 36 silakan ditonton dulu karena ini apa namanya soalnya saling terkait begitu. Kita masuk ke soal nomor 11 atau tanggal 20. Pada episode 36 kemarin sudah kita bahas sampai dengan soal ke-10 atau tanggal 17. Sekarang kita masuk ke soal tanggal 20. Dibayar iklan sebesar 1 juta rupiah untuk 4 kali tayang. Jadi asumsikan adalah UD Greget ini membuat iklan setiap minggu. Nah, dibayar 1 kali. Nah, karena jangka waktunya masih dalam 1 bulan, jadi kita anggap saja pembayaran iklan di muka ini dianggap sebagai expense atau dianggap sebagai beban. Begitu ya. Jadi, kita tulis ada biaya iklan di debit karena dibayar. Berarti kita asumsikan uang kita keluar, kas kita keluar. Jadi, beban iklan bertambah, kasnya berkurang. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 20. Nah, di sini sudah ada beban iklan kode 613 ya. Kita pakai itu. Berbandingkan, karena kita keluar uang, maka kas kita keluar. Tadi jumlahnya 1 juta rupiah. Itu ya. Lanjut. Soal selanjutnya, kita masuk ke soal 12 atau tanggal 22. Diterima uang pinjaman dari bank senilai 25 juta dengan menandatangani sebuah promes dengan bunga 12%. Karena ada penandatangan promes, berarti ini utang ini adalah utang wesel namanya. Diterima uang, maka kasnya bertambah. Makanya tadi tanggal berapa? 22. Tanggal 22, kasnya bertambah senilai 25 juta. 25 juta. Kemudian, karena ini ada penandatangan promes, maka utangnya bukan utang usaha atau utang bank gitu ya. Maka di sini adalah utang wesel. Nilainya sama, 25 juta. Jadi kas kita bertambah, di sisi lain utang wesel kita juga bertambah. Kemudian soal nomor 13 atau tanggal 25 diterima pembayaran dari Tuan Rian senilai 10 juta. Jadi kita kan sebelumnya punya piutang kepada Tuan Rian. Nah nih, kita punya piutang. Kemudian ada pengurangan piutang. Kemudian dibayar nih di sini sama Tuan Rian. Berarti karena pembayaran dari Tuan Rian ini karena dulu kita melakukan penjualan secara kredit atau dulu kita punya piutang, maka piutang kita harus kita kurangi. Piutang berkurang di sebelah mana? Ya, di sebelah kredit. Jadi kas saya bertambah, piutang saya berkurang senilai 10 juta. Tanggalnya tanggal 25. Ada pembayaran piutang, kas saya nambah. Karena membayar piutang, maka piutang saya berkurang di sebelah kredit. Jadi nilainya berapa? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Begitu. Lanjut, kita ke soal nomor 14. Dibayar utang kepada toko Merdeka. Nilainya adalah 5 juta rupiah. Sebentar. Tadi kita kayaknya ada bayar-bayar utang lagi ya. Sebentar. Itu tadi yang bayar-bayar utang udah ada potongannya belum ya? Sebentar. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi saya ngecek dulu. Ada nggak apa namanya yang video kemarin itu ada yang terlewat atau tidak gitu ya? Oke, jadi teman-teman tadi kita sudah membuat jurnal sampai dengan tanggal 25 untuk pembayaran piutang usaha.
penerimaan pembayaran piutang usaha 10 juta rupiah. Nah, di kasus tanggal 25 ini atau kasus kita membayar kepada Tuan Rian, itu kita lakukan pembayaran tanggal 25. Kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas transaksi dari Tuan Rian ini kan sebenarnya kita bayar tanggal 25. Ada transaksi tanggal 13 dan ada transaksi tanggal 8. Jadi transaksi 8 ini, tanggal 8, dijual barang dagangan kepada toko Rian sebesar 22.500.000. Nah, syarat pembayarannya adalah 2/10 N30. Artinya, jadi kita bisa memberikan potongan kepada Tuan Rian jika Tuan Rian mampu membayar 10 hari setelah tanggal N atau 10 hari setelah tanggal 8. Jadi kalau Tuan Rian ini membayar maksimal tanggal 18, dia akan dapat potongan 2%. Tapi pada saat kita lihat-lihat ternyata yang harusnya kalau Tuan Rian bayar tanggal 18 itu dapat potongan, tapi Tuan Rian baru membayarnya tanggal 25, sehingga tidak ada potongan. Begitu ya. Tadi saya cek lagi memastikan takutnya yang tadi saya jawab itu masuk periode potongan tapi ternyata belum ada potongan penjualannya begitu. Tapi ternyata sudah clear ya. Tanggalnya memang melewati batas waktu diskon. Begitu. Kemudian kita masuk ke tanggal 26 ya. 26 dibayar utang kepada Toko Merdeka 5 juta rupiah. Coba kita lihat. Toko Merdeka utang kita tanggal berapa? Nah, ini Toko Merdeka. Amanah Sanjaya, Amanah Ri. Nah, tanggal 15. Tanggal 15 kita punya utang 8 juta kepada Toko Merdeka. 15. Terus kita baru bayarnya tanggal 26. Berarti nggak ada potongan juga ya. Berarti utang berkurang, kasnya berkurang di tanggal 26. Utangnya berkurang senilai 5 juta rupiah. Oke, ini clear ya teman-teman. Terus tanggal 26 lagi, dibeli barang dagangan kepada toko amanah senilai 7 juta. Syarat pembayarannya 2/10 N30. Pembelian 7 juta ya, tanggal 26. Karena ada syaratnya, maka pembeliannya secara kredit. Pembelian sama utang usaha. Nilainya berapa? 7 juta rupiah. Nah, 7 juta rupiah. Jadi untuk ini sudah clear ya, teman-teman. Kemudian dibayar gaji karyawan sebesar 11.500.000. Tanggal berapa tuh? 30. Dibayar gaji. Coba kita lihat soalnya. Kita lihat pasnya. Gaji, namanya beban gaji di sini. Maka beban gaji sama kas. Berapa tadi gaji yang diberikan? 11.500.000. 11.500.000. Kemudian transaksi lagi tanggal 30. Dibayar utang kepada toko amanah. Nah, ini saya contohkan transaksi yang ada potongannya ya, biar ada variasi soal. Jadi tanggal 26 itu kita beli barang dagangan kepada toko amanah kredit. Kalau bisa bayar 10 hari setelah tanggal 26 itu kita dapat potongan. Karena kita bayar 4 hari setelah tanggal 26 atau tanggal 30 maka kita dapat potongan 2%. Begitu. Sehingga ketika kita dapat potongan, maka kita bayar lebih rendah dari yang seharusnya. Otomatis, karena kita bayar utang, maka utang kita akan berkurang, kas kita akan berkurang, dan di sini akan ada tambahan yang namanya potongan pembelian. Potongan pembelian bertambah di sebelah kredit. Karena dapat potongan 2%, maka kas yang harus kita bayarkan itu sebesar 98%. Kali jumlah utang kita berapa? Jumlah utang kita 7 juta, berarti kalikan 7 utang. Kemudian utang kita ya kita akui 100%. Jadi utang kita 100%, kita bayarnya 100%,
gitu, kita asumsikan utangnya berkurang 100%, tapi pembayaran yang kita lakukan adalah 100% dikurangi 2% atau 98%. Tapi utang yang kita kurangkan itu bukan 98%, melainkan 100% atau senilai dengan 7 juta. Nah, potongannya adalah 2% atau 2% kali 7 juta rupiah atau 140. Atau teman-teman bisa mengurangkan juga 7 juta dikurangi 6860. Ini kalau kita sum itu totalnya sudah 7 juta. Begitu. Oke, lanjut soal terakhir ya. Sisa perlengkapan senilai 11 juta 300. Nah, ketika ada soal seperti ini, sebenarnya ini adalah masuknya ranah jurnal penyesuaian ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita buat di sini saja. Karena soal jurnal penyesuaian hanya ada satu. Kita masuk ke jurnal umum saja. Kita hitung nilai perlengkapan kita. Kita hanya pernah beli perlengkapan satu kali senilai 20 juta. Ya, perlengkapan kita 20 juta. Jadi kita hitung-hitungan perlengkapan kita punya 20 juta. Terus sisa 11 juta 300. Nah, nanti di catatan pada neraca saldo itu nilai yang harus muncul adalah 11 juta 300. Karena nilai di gudang perlengkapan sisanya adalah 11 juta 300, maka catatan di neraca saldo harus tertuang 11 juta 300. Bagaimana caranya supaya di neraca saldo muncul 11 juta 300, maka kita tulis yang sudah digunakan. Yang sudah digunakan berapa? 20 juta dikurangi 11 juta 300. Karena sudah digunakan, maka ada yang namanya pemakaian. Atau di sini bisa kita masukkan sebagai beban pemakaian perlengkapan atau boleh ditulis beban perlengkapan sesuai basnya ya. Kemudian kasnya, perlengkapannya akan berkurang. Kita punya perlengkapan berapa? 20 juta rupiah. Sama dengan 20. Kemudian sisanya berapa tadi ya? 11 juta 300. 11 juta 300. Nah, sehingga perlengkapan yang kita gunakan adalah 8 juta 700. Ingat, dengan adanya beban, beban itu menunjukkan ada sesuatu yang kita gunakan, ada sesuatu yang kita nikmati. Karena perlengkapannya sudah digunakan 8 juta 700, maka beban perlengkapannya 8 juta 700. Karena perlengkapannya sudah digunakan 8 juta 700, maka perlengkapannya berkurang 8 juta 700. Oke, begitu teman-teman. Setelah proses pencatatan ke dalam jurnal umum dari transaksi 1 sampai dengan 18, langkah selanjutnya adalah kita melakukan posting ke dalam dua buku besar. Yang pertama adalah buku besar utama, yang kedua adalah buku besar pembantu utang dan piutang. Oke, untuk part selanjutnya akan saya sampaikan di YouTube Catatan Akuntan pada episode 38. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.